baru saja dibuka penerimaan Tamtama Polri Gelombang 1 tahun anggaran 2023. Berarti hari ini mulai. Hari ini pembukaannya. Ya, betul sekali. Untuk lebih tepatnya kira-kira siapa yang kita undang di podcast kita ini? Siapa dan? Sudah ada bintang tamu? Bintang tamu kita yaitu Kompol Muhardi SK. Coba perkenalkan diri dulu, mungkin Pak Muhardi. Bisa mulai ya? Sudah. Kita sudah mulai nih dari tadi. Saya terpaku dengan kehebohan beliau berdua dari tadi. Sebenarnya sudah dari kemarin kita mulainya, cuman direkamnya baru hari ini. Jadi seperti yang dari host kita yang heboh dua ini, pasangan yang luar biasa. Kita bukan pasangan, kita mitra. Jadi ada sesuatu yang panas. Sebenarnya bukan panas, ini kegiatan rutin dan setiap tahun. Saya cerita sedikit ya, sedikit. Jadi penerimaan anggota Polri itu biasanya dilakukan secara terpadu. Jadi terpadu itu seperti ini. Terpadu itu dilaksanakan secara serentak Seluruh Indonesia. Maksudnya serentak nih mulai dari penerimaan Akpol, Bintara, Tamtama itu tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara terpadu, berbarengan. Kalau bahasa hari-harinya itu berbarengan. Nah, untuk yang kali ini, makanya kemarin kan netizen di luar pada bertanya, kok Tamtama nggak buka? Nah, sekarang waktunya. Banyak pertanyaan. Banyak tuh. Selain TikTok kan kita ada di Instagram kita tuh Pak, Biro SDM sama Dalpes. Nah di situ banyak pertanyaan dari adik-adik kita. Kok Tamtama nggak buka Pak? Kok Tamtama nggak buka Bang? Nah, jadi sekarang waktunya. Nah, kenapa ada bahasa tadi kata Mutia gelombang 1 tahun 2023? Jadi pelaksanaan tesnya itu sekarang. Tapi nanti pendidikannya di awal tahun 2023. Nah, saya jelasin lebih lanjut aja ya. Jadi untuk Tamtama tahun ini kebetulan kenapa dibuat terpisah? Karena memang mungkin kabar gembira untuk adik-adik kita di luar yang mungkin banyakkan tuh gini. Kalau Tamtama itu kan kenapa sih berminat masuk Tamtama? Karena Tamtama tuh hanya ada dua, untuk Polair dan untuk Brimob. Mereka memang disiapkan jadi pasukan terdepan Polri. Ya, luar biasa loh ini. Terdepan ya. Kalau pengen dia tuh pokoknya yang megang-megang senjata keren. Pasti ada di Tamtama. Lihat aja lah di Instagram banyak tuh. Nah, kebetulan untuk tahun ini mungkin ini yang menariknya. Kenapa dipisah itu pertanyaannya? Dipisah itu karena jumlah penerimaannya banyak. Wow, berarti banyak nih guys. Untuk tahun ini berarti ada kesempatan banyak peluang. Ya. Untuk tes tahun ini untuk adik kita jumlahnya banyak. Untuk jadi Tamtama ya kan? Jumlah seluruhnya se-Indonesia itu 1.600 orang. 1.600 nanti dibagi banyak. Nanti dibagi. Jadi Brimob 1.500, untuk Polair 100. Kenapa disampaikan seperti itu? Kebetulan tadi kita baru melaksanakan rapat dengan Mabes Polri. Untuk diketahui oleh adik-adik sekalian, untuk para pendengar semua, SDM Rancak, kita sampaikan jumlah itu supaya adik-adik bisa memilih. Ya. Mau pilih Tamtama Brimob atau Polair? Ya. Berarti dari awal dia harus dari awal ya. Jadi gini, peluang saya besarnya di mana ya? Ya. Nah, gitu loh maksudnya. Kalau nanti meraba-raba nggak tahu jumlahnya, saya mendaftar kayak mana nih ya? Nanti nggak taunya kayak Polair yang diterima 100, sedangkan yang daftarnya banyak. Sedangkan Brimob jumlahnya diterima 1.500. Nah, itu maksudnya. Berarti untuk adik-adik kita mungkin pemirsa yang menonton ini ya silahkan nanti untuk dipilih. Iya, harus ada kesempatan. Menentukan ya. Dari awal sudah menentukan apakah mau jadi Tamtama Brimob atau mau Tamtama Polair. Jadi pilihannya ada dua. Iya, ada. Berarti dijelaskan sekali lagi ya adik-adik, buat Tamtama Brimob itu ada 1.500 dan Tamtama Polair itu ada 100. Itu kuota seluruh Indonesia. Bukan hanya Sumbar saja ya. Nanti pendidikan itu ada 2 tempat. Jadi begitu lulus, mereka tidak di SPN. Kalau Bintara kan pendidikannya di SPN. Iya, di SPN. Kalau Akpol kan pendidikannya satu tempat tuh di Semarang. Kalau Tamtama ini karena dua, dia kebetulan Polri punya 2 pusat pendidikan. Mana khusus untuk Brimob dan Tamtama Polair. Kalau untuk Brimob itu di Watu Kosek di Jawa Timur. Nah, kalau yang Tamtama ini di Pondok Dayung di Jakarta. Untuk
persyaratannya ini dan apa aja dan? Persyaratannya hampir sama dengan tes Akpol dan Bintara. Jadi pertama sebenarnya secara umum ya, secara umum tuh tinggi badan sama dengan Bintara 165 cm. Berat badan yang disesuaikan. Jangan 165 beratnya nanti gagah kan. Oh ya, harus ideal ya dan? Iya. Oh iya dan, ini kemarin kita kan ada bikin Q&A di Instagram. Nah, namanya nih mungkin masih banyak yang bingung, katanya cewek bisa nggak nih dan ikut tam-taman? Ya, itu dari pertanyaan siapa tuh? Mutia? Dari @unika_YSFA. Cewek nggak ada? Iya, dari dulu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau memang sebenarnya gini, untuk adik-adik sekalian, kalau memang ingin ke jalur Brimob atau Polair, itu di Bintara juga ada. Oh iya, ada. Di Bintara juga ada. Jadi Brimob ini memang tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki saja. Perempuan Oh juga iya, ada. tapi di Bintara ya dan? Di Bintara. Nah, untuk Tamtama hanya khusus untuk laki-laki. Ini yang Mbak jadi perempuan dan usia minimal dan usia maksimal kepada Usia minimal saat nanti dilantik, itu kan nanti dilantik bulan 2 bulan Februari bulan 2 di 2023. itu buka dikit dan? Buka dik enggak, maksudnya gini. Buka dik itu nanti ya di awal Februari. Untuk tanggal nanti kita beritahukan lanjut di Instagram aja deh. Di Instagram. Jadi buat karena harus follow IG Setiap Dalpers informasi ya. di Instagram. selalu diumumkan Ya. di Di Instagram. Biro SDM. Biro SDM Polda Polda Sumbar Sumbar. dan Dalpers Sumbar. Ya, nanti pembukaannya di tanggalnya belum pasti, dan pasti di awal Februari. Jadi umurnya tadi itu paling maksimal 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Kalau Bintara kan maksimal 21. 21. Nah, untuk Tamtama diberi kelebihan 1 tahun. Kalau umur termudanya 17 6 bulan sudah Iya. bisa. 17 tahun. Karena hitungannya kalau yang lebih muda itu pada saat nantikan Rasa pelantikan 18 tahun. 18 tahun. Nah, jadi kalau untuk daftar sekarang dia Udah umur boleh. 17 tahun, Tapi 7 pada bulan. saat berbuka pada saat pendidikan? pendidikan enggak pelantikan ya. Oh, pelantikan. 18 tahun. Sudah 18 tahun. Pada saat mau daftar nih, boleh umurnya 17 tahun, 7 bulan itu minimal. Jadi sebagai informasi juga pendidikannya itu waktunya itu 5 bulan. Oke, 5 bulan ya guys. 5 bulan. Gak lama-lama udah jadi polisi. Guys, ya. Selain itu apalagi persyaratan yang paling utama Oh iya, buat dalam pendaftaran? domisili nih biasanya Nah, rata banget dah. itu. Domisili. Jadi untuk Tamtama ini domisili itu 2 tahun. 2 tahun itu dibuktikan dengan KTP, KK. Terus biasa nanti kita cek juga dia sekolahnya di mana. SMA yang terakhirnya ada. Setelah terakhir ya. Oke, dan nggak mungkin dia SMA di luar. Ya misalnya SMA-nya di Riau atau di Jambi atau di Medan, Kita daftarnya? daftar di sini. Nanti kan jadi gini. Dalam penerimaan ini kan ada namanya pemeriksaan administrasi awal, Iya, dari tahap seleksi. Tapi nanti kita bahas lanjut ya. Maksudnya ini gambar-gambar aja. Nah, di pemeriksaan administrasi kita tuh melibatkan eksternal. betul sekali ada eksternal. Eksternal. Di eksternal itu nanti ada dari Disduk Capil. Itu capil. Ikut mengawasi juga ya? Iya. Bukan mengawasi, Memeriksa mereka berkas. Memeriksa berkas. Ya. Nah, saya nggak usah sebutin yang lain ya. Untuk Capil ini mereka sudah online di Indonesia. Jadi ketika misalnya, mohon maaf, ada yang mencoba untuk memalsukan KTP, Iya. itu ketahuan. Umur juga nih dan biasanya Umur, domisili dia ketahuan karena sudah online seluruh Indonesia. Indonesia. Datanya sudah terpusat Iya. kan. Jadi jangan coba-coba daftar ya. Kalau memang mau daftar, lihat aja dia domisilinya di mana. Jadi nggak usah harus memaksakan daftar di Sumbar. Kalau memang dia domisilinya nanti di Palembang misalnya, ya udah daftar aja di Palembang, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya semuanya bisa daftar, cuman lihat domisili terakhirnya di mana. Lihat aja selama 2 tahun di mana keberadaan. Oh iya betul. Berarti untuk adik-adik kita nanti yang mau daftar berarti itu daftarnya di kabupaten masing-masing Ya. atau Jadi- langsung di Polda? Untuk pendaftaran sekarang ini pendaftaran nggak seperti dulu-dulu. Pendaftaran itu online. Online. Oh, lewat online ya? Dan online. Jadi Jadi dibuka di mana nanti di websitenya? website di penerimaan.polri.go.id. Nanti kita tuliskan di bawah. Iya, nanti kita bikin Kalau gitu. nanti dibuat aja ya. Itu tempat Jadi biar website pendaftarannya. Siap. Ya. Nanti di situ ngisi data diri.
Registrasi online. Registrasi online. Nah, setelah nanti registrasi online, nanti akan diberikan satu nomor, namanya nomor pendaftaran. Nomor registrasi online. Nomor registrasi online. Nomor registrasi online. Nah, baru datang ke Polres Atau Pak ya, Polres tempat. setempat. Jadi misalnya, KTP. ya, misalnya dia daftar online-nya nanti ditulis kamu mau daftar dari Polres mana. Iya. Saya daftarnya dari Polres Sawalunto misalnya. Iya. Karena memang KTP-nya KTP Iya. Kabupaten Iya. Sawalunto. Iya. Jadi memang harus daftarnya di Iya. Polres Sawalunto. Seperti itu lah contohnya berarti. Untuk materi tes, kebetulan saya ada megang jadwal, jadi sudah tersusun jadwalnya langsung dari awal. Jadi kebetulan untuk informasi kegiatannya di serentak Indonesia. Serentak Indonesia. Nah, pendaftaran mulai hari ini sampai tanggal 21 September. Jadi itu ada waktu 10 hari. 10 hari saja. Harus segera karena waktunya agak Pendaftaran. singkat dari tes Iya. bagiannya. Oh enggak, lumayan ini. Lumayan dah. Lumayan. Jadi 10 hari. sebenarnya kalau memang dia ada niat daftar, ada Bener-bener ya, udah Dan? siap. Oke. Jadi mungkin untuk adik-adik kita yang mau daftar, persiapkan dari sekarang karena waktu hanya 10 hari saja. Iya. Tapi 10 gini, hari saja. saya kasih saran nih untuk adik-adik. rekan adik-adik sekalian yang ingin daftar. Kebanyakan tuh daftar di hari terakhir. Betul sekali kan? Jadinya gini loh, pasti jumlahnya pas di akhir kan banyak tuh. Iya. Kenapa nggak daftar di hari-hari awal-awal seperti ini? Nah, nanti diarahkan aja seperti itu. Jadi nggak menunggu drama saat verifikasi ya, Dan? Kualifikasinya. Jadi Setelah memang verifikasi dari sekarang harus dari sudah sekarang persiapkan sudah siap. administrasi. Saya rasa kalau memang sudah siap berkas-berkas yang disiapkan, Kemudian langsung daftar saja langsung daftar online. Di- Dia upload berkasnya nanti di online. itu semuanya. Terus nanti baru selanjutnya dia ada apa? Tes administrasi yang tadi itu di Polres. Materi tes ya, materi tes ya. Tahapan tesnya, Dan? Iya. Setelah administrasi baru nanti seluruhnya berangkat menuju ke Padang. Polda. Ya. Karena Mulailah nanti pelaksanaan tes. pusat pelaksanaan tesnya Ya, adalah pusat di pelaksanaan di Polda Sumbar. Polda Sumbar. Tes pertama itu kesehatan. 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 Sehat jasmani dan rohani. Kalau kesehatan ini nanti ada dua Oh ya, request request satu dan dan request request dua. Tapi yang pertama dia request satu. Request satu ini biasanya Cek bisa fisik ya, fisik, fisik semuanya. harus ideal berbadannya jangan terlalu Nah, kurus dan terlalu tuh. gendut. Jadi baru selanjutnya tes psikologi. Oh ya, psikologi itu menggunakan komputer ya, Dan? CAT. 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 Jadi Tapi sudah gini online gini, ya. ya kalau CAT ini saya rasa untuk adik-adik yang saat ini nggak asing ya, karena Sekarang udah sistemnya. Semua sistem semuanya online. komputer, Dan. semuanya adik-adik yang sudah lulus SMA, saya kurang tahu dari tahun berapa mereka sudah menggunakan komputer untuk ujian akhirnya. Jadi sama, persisnya sama. Ya kayak Kemudian UN jadi- juga pakai komputer kan, Dan? Ya, makanya Sudah transparan berarti ya. Iya, udah pasti. Setelah melaksanakan tes, Nah, langsung keluar hasilnya langsung hasilnya, keluar. Dan. langsung keluar. Betul. Jadi nanti begitu tes hasilnya tuh nggak sampai 1 menit langsung udah ada di layar. Iya, betul. Setelah sekali. selesai mengerjakan ya, atau setelah selesai habis Jadi waktu. di sini Habis juga mungkin mumpung momennya di podcast, Ya, betul, ya kan? kan, sekaligus nanti dari Mutia, dari Bang Ardi juga nanti mungkin sama-sama pada adik-adik juga yang mendengarkan podcast ini. Mm-mm. Begitulah tes sekarang. Semua item tes itu transparan, Real time. Sangat real time. transparan. Real time. Jadi alangkah naifnya ketika masih ada yang berpikir, Iya, oh betul. tes nih pakai uang ya, Ya. oh dengan Karena masih banyak yang bertanya mau tes. masih banyak. Jadi saya mungkin bisa dilihat contoh-contoh yang sudah ada ya, yang sudah lulus. Di YouTube kita tuh udah banyak juga kok kita buat Iya, videonya. yang kayak anak Ya, dari mohon maaf ya, bukan yang profesi ya. Kadang-kadang kita banyak kok yang orang-orang yang ekonominya kurang punya kesempatan yang sama ya, Dan? Semuanya. bisa lulus. Karena emang kemampuannya Iya. real. Betul. Nah nanti habis tes psikologi balik lagi ya, tes psikologi, tes akademik sama, CAT juga. Juga komputer, teman-teman. Setelah itu baru nanti tesnya kesehatan 2. Oh sorry, jasmani dulu. Jasmani. Iya, kan? Jasmani. Jasmani itu itemnya nanti ada jasmani A itu ada lari. Jasmani B itu yang harus ada yang disiapkan. Jasmani B itu nanti mulai dari pull up, sit up, push up, terus sataran. Sataran itu lari yang Angka 8. angka 8. Sebenarnya nggak sulit ya cari informasi kalau mau tahu tesnya. Kalau zaman sekarang kalau emang benar-benar real tak ingin. Tinggal buka Iya, YouTube. betul sekali. Dan sudah banyak banget. Jadi Oh, banyak ingin tahu? Iya, jasmani gimana? Buka seperti apa YouTube. sih? Seperti Iya. apa pusatnya? Ah. Seperti apa Jadi pull-up-nya? ya, Sama gini, psikologi. Tes psikologi itu apa?
Udah berserakan banget materi di YouTube. Bener. Mbah Google ada, tanya sama Mbah Google, tes psikologi. Nah, tes psikologi Polri kan ada ketikanya tuh, Iya. ada tuh contoh-contoh soalnya. Atau Terus mungkin di toko-toko buku juga ada juga Iya, ya. di toko di Gramedia ada. Maksudnya gini, kan ini kan sudah hampir semua orang punya nih. Iya betul. Paket berapa sih sekarang murah ya? Murah banget. Ada tuh, buka aja. Wifi gratis juga kan. Itu tes akademik itu materinya isinya nanti kan orang nanya nih pasti Akademiknya apa tuh, Pak? akademik itu apa? Ya, pelajaran Akademik apa? itu pelajaran sekolah-sekolah dia dulu. Jadi itu nanti ada bahasa Inggris, Bahasa Inggris. matematika, bahasa Indonesia, Pengetahuan pengetahuan umum. Itu Wawasan aja. kebangsaan juga. Wawasan Iya, kebangsaan. wawasan Sorry. kebangsaan. Jadi itulah materi tes untuk akademik ya. Selanjutnya baru nanti tes kesehatan 2. Kesehatan 2 nanti laboratorium. Dalam ya Dan? Ya, dalam. Bagian Jadi darah, cek ronsen, darahnya, ronsennya, EKG. Jadi memang kalau pelaksanaan tes itu mood, jadi memang harus benar-benar Persiapan. sehat, harus Iya betul persiapan, sekali, dan jangan begadang. Harus benar-benar menjaga harus fisik. benar-benar siap. Nah, kalau udah tahu itu semua, Oke, Nan. baru nanti setiap item tes ada bobotnya. Oh iya, berarti kita masuk ke sistem penilaian dan norma Nah. kelulusan. Didengar baik-baik ya, Dede. Nah, sistem penilaiannya kalau untuk psikologi itu bobotnya 35. 35 benar. Ya. Kalau untuk jasmani 40. 40 Dan? jasmani. Untuk tes akademik tadi 25. Oke, nanti baru dibagi 100 ya. Bagi Kan? 100. Setransparansi itu, guys. Jadi semua bisa ngitung sendiri ya Iya, masing-masing bisa nilainya ya. ngitung. Nanti pokoknya Jadi setelah tahu nilainya masing-masing karena kan langsung diumumkan ya. catat, Bang. Jadi One misalnya day dia service berarti masih berlaku nih. enggak one day service. Langsung menit service. Langsung Menit itu. menit itu juga. Menit Iya, juga. Sudah Kalau one day diumumkan. masih 24 jam nih, Ya. menit itu juga Ah. Dan. Menit itu juga sudah diumumkan. Jadi nanti kan setiap item tes kan mereka tahu nilai. Iya. Nilainya itu mereka catat. Nanti tinggal dibobot aja seperti ini. Berarti sudah Dia bisa tahu nilai dia tahu berapa. nilainya. Setransparan itu kata Mbak Mutia itu setransparan. Setransparan itu. Allah yang kurang. Jadi Aduh, dong. jangan ada berpikiran lagi kepada mungkin adik kita ini masuk polisi Iya. harus bayar, harus lewat siapa. Saya harus lewat jaminkan sini. tidak ada yang bisa merubah nilai. Betul. Kalau Nah, ada 100%. 100%. Jadi gini, di mana caranya merubah nilai kalau misalnya dia sudah tahu nilainya seperti itu. Karena langsung diumumkan ya, Bud ya. dan teman-teman sebelahnya juga mungkin tahu ya Dan Dan. nilainya kan online. Iya. Tidak ada celah itu. Jadi untuk adik-adik atau masyarakat di luar, jangan percaya sama penembak di atas kuda. Itu kebanyakan. Jadi menjanjikan Nanti bisa saya luluskan, nilai Ya. kamu nanti bisa saya Terus tinggikan. ada Itu juga yang bilang, oh saya kenal sama bapak ini, saya kenal sama bapak ini, nanti bisa saya bantu. Tidak ada pengaruhnya? Ada. Tidak ada pengaruhnya. Bahkan pejabat Polda pun tidak bisa menjamin Kalau kelulusan. coba Polda nggak bisa. Yang bisa Jadi- menjamin adalah dirinya Dirinya sendiri. sendiri. Bisa. Oke. Kira-kira ada lagi Mbak Mutia? Ini banyak juga nih yang bertanya-tanya nih. Ini kan kita kan masih masa pandemi. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tes itu apakah seperti apa? Ataukah harus vaksin berapa? Atau Masih basic peraturannya aja? Dan. Masih. Jadi gini, untuk vaksin masih berlaku. Masih Masih berlaku. berlaku. Jadi kalau sekarang syaratnya 3 kali vaksin. Vaksin Wajib. booster ya Dan. Iya, yang terakhir berarti booster. Booster. Makanya kan sekarang kan semuanya wajib ada. Ini gitu. Terus pada saat tes di sini ada poin mengatakan bahwa apabila menyatakan positif COVID-19 pada saat berangkat, Ya, pada misalnya dia sudah lulus nih, Sudah lulus, sudah diumumkan. tapi dia kena COVID, Saat mau Pendidikan. pendidikan. Nah, dia akan isolasi mandiri dulu. Ada tempat yang disiapkan. Tapi dia masih tetap lulus ya Dan. lulus, Oke. tapi diisolasi dulu, isolasi. Baru bisa mengikuti bersama teman-temannya Dan. Iya, Dan. Tetap prokesta. Jadi pada saat tes nanti adik-adik tetap wajib Menggunakan masker. menggunakan masker, Hand sanitizer. itu udah kebutuhan. Karena kalau ada tiba-tiba COVID, itu ada bakal agak diundur sedikit pendidikan dengan yang lain. Oke, kalau Dan kayaknya Sudah cukup? Sudah cukup. Ada lagi pertanyaan mau ditanyakan mungkin? sudah cukup dari Sudah teman-teman cukup, ya? DJ kita Dan. Ya. Ini kita ucapkan terima kasih Kepada Bapak kepada Saya mau nyampaikan dikit boleh nggak? Oh boleh, 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 silakan. benar.
Saya cuma ingin ngulang lagi yang tadi Oke, untuk adik-adik sekalian, para pendengar podcast SD Uranca, ya. Pada intinya kita informatif, ya. Setiap item tes, setiap tes apapun nanti bisa dilihat di Instagram. Jadi jadwal tes di situ, jadwal tesnya nanti selalu kita infokan. Dan yang paling penting dari itu semua, tidak bosan kami ingatkan bahwa kita masih tetap menggunakan prinsip betah. Bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi tetap kita pertahankan itu. Siap. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita sudah mengkampanyekan seperti ini agar image di luar itu hilang. Berarti intinya jangan percaya kalau ada calo orang yang mengatasnamakan diri bisa meluluskan. Pokoknya yakin pada diri sendiri. Saya rasa itu. Baik, jadi buat rekan-rekan nggak pada saat tes nggak ada alasan kayak kok saya nggak tahu ya informasinya. Nggak ada itu. Nggak ada, iya oke nggak bisa ada alasan itu. Karena selalu setiap waktu diumumkan Betul. di Di Biro SDM Polda Sumbar dan Dalper Sumbar. Mungkin itu saja, Bu. Oke, Dan itu. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita. Siap, terima kasih. Nasi udah masak tadi? Nasi. Mungkin Saya telepon lagi. ya, coba ditanya. Masak. Masak ya. Untuk makan dulu sebelum pulang tamu kita. Baik. Mungkin itu saja acara kita podcast Podcast kita kali ini ada. SDM Ranca. Tunggu podcast kita selanjutnya mengenai informasi. Tapi jangan lupa, Mut. Jangan lupa like. Comment and subscribe YouTube Biro SDM Polda Sumbar. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya nggak? Boleh, Komandan. Boleh ya. Nanti akan kita respon. Siap. Boleh nggak saya kasih slogannya? Udah. Terakhir ya. Siap. Biro SDM Ranca.